Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, terlebih anugerah iman dan Islam, serta anugerah kita bisa diberikan kesempatan untuk hadir dalam majlis yang mulia di pagi yang penuh barakah ini, dan bermohon kepada Allah semoga setiap amal kita, setiap kegiatan kita mendatangkan pahala ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada orang yang paling kita rindui, orang yang paling kita muliakan dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga juga tercurah kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini izinkan kami sedikit menyampaikan beberapa hal terkait dengan bisnis di dalam agama kita. Yang kita maksudkan adalah bagaimana supaya kita betul-betul berhati-hati dalam mencari rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dari berbagai akad, dari berbagai cara ya seseorang mendapatkan harta, maka di sana ada beberapa yang dibolehkan oleh agama dan juga sebaliknya ada yang dilarang. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita memakai sistem tersebut, maka pasti kita yakini bahwa di sana ada madarat, ada bahaya, ada kerugian yang besar jika sampai terlanggar. Dan sebaliknya, ketika akad-akad yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan, maka di sana akan mendatangkan keberkahan, di sana akan mendatangkan pahala dan manfaat bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Nah, kita ingat bagaimana ada sebuah hadis yang masyhur, seorang pedagang yang jujur dan amanah akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Ibaratnya dia di dunia sudah untung, di dunia dia sudah mendapatkan berbagai macam harta, di akhirat Allah muliakan dia, ditempatkan di tempat yang termulia, tertinggi di surga nanti, yaitu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat juga banyak juga di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk memakan makanan-makanan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu washrabu wa la tusrifu, atau kulu halalan thayyiban, makanlah dan minumlah, jangan berlebihan, makan yang baik-baik, makan yang halal. Ini menunjukkan bahwa dunia ini adalah betul-betul cara Allah menyeleksi siapa yang mereka betul-betul ingat dan memakai rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan terbedakan dan terpilih mana orang-orang yang mereka pantas dimuliakan di akhirat nanti masuk ke dalam surga. Maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnatun, sesungguhnya hartamu dan juga anak-anakmu adalah ujian. Jadi ujian itu bukan hanya di dalam hal yang terkait dengan masalah bencana, musibah, masalah, problem,
Bukan, ternyata ujian-ujian itu juga termasuk di dalamnya amwal, harta. Harta juga sebuah ujian. Bagaimana di akhir-akhir zaman ini kadangkala ada tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka dalam mencari harta betul-betul tidak ingat ayat ini, bahwa harta itu adalah ujian dari Allah. Orang yang beriman maka dia akan berhati-hati dalam mencari harta, bukan hanya sekedar banyaknya yang dia maksudkan di dalam bisnis, banyaknya untung, tapi adalah keberkahannya. Dan keberkahan itu tidak serta-merta hanya sedikit. Bisa jadi keberkahan itu harta yang lebih, harta yang banyak daripada harta yang tidak berkah. Kita ingat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang yang kaya raya, luar biasa kekayaannya sampai triliunan. Itu per orang. Karena mereka betul-betul meniti apa yang digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencari harta yang baik, harta yang halal. Kemudian Bapak Ibu, terkait dalam bisnis ya, di sana ada bisnis yang masyru' atau yang disyariatkan, dan sebaliknya ada bisnis yang ghairu masyru', ada bisnis yang tidak disyariatkan yang hendaknya betul-betul kita hindari. Bapak Ibu, kalau mau menyampaikan tentang masalah bisnis, mungkin sedikit gambaran aja bahwa apa yang dimaksud bisnis itu, mudahnya ke dalam ilmu fikih itu adalah cara kita mendapatkan hartanya orang lain. Itu ya, mungkin bahasa apa sih bisnis? Paling mudahnya gitu, cara mendapatkan harta orang lain. Bapak Ibu yang sebelumnya ketika kita hadir atau lahir di dunia ini tidak memiliki apa-apa, kemudian menjadi apa-apa. Ini kan berarti kita mendapatkan apa-apa itu dari orang lain. Ya. Maka kita betul-betul hendaknya bersyukur kepada Allah ya, yang saat dulu kita tidak memiliki apa-apa, kemudian menjadi memiliki apa-apa. Nah, kemudian kita memiliki apa-apa ini harus kita betul-betul selektif dan kemudian kita introspeksi. Apa betul? Apa yang kita dapatkan ini dengan jalur yang benar atau jalur yang masih kurang benar. Apapun coba, apapun, kegiatan apapun itu kalau di dunia ini kalau mau kita sederhanakan, itu manusia itu sibuk mencari hartanya orang lain supaya menjadi miliknya. Kan gitu. Apapun, bahwa alasannya cuma sekedar apa, membantu orang lah atau berkhidmat apa. Tapi semua, saya kira semua orang itu diniatkan atau tidak, ya, diikrarkan atau dirahasiakan, itu sebenarnya dia bagaimana caranya mendapatkan harta orang lain berpindah kepada dirinya. Bahkan lembaga dakwah sekalipun kadang-kadang juga sekarang itu apa ya, kadang orang salah paham antara ikhlas dan gratis ya. Nah, ada beberapa orang yang kadang lembaga pendidikan itu pengennya gratis dengan bahasa mbok sing ikhlas ya, sehingga guru-guru TPA nggak dibayar, kadang-kadang kan muadzin nggak dibayar, imam nggak dibayar. Padahal ya mereka itu ya masalah cerita ikhlas itu pastinya ya sudah urusan mereka dengan Allah SWT. Tapi mereka memiliki keluarga, mereka memiliki tanggungan ini dan itu, sehingga betul-betul secara lahiriah mereka itu juga berharap bahwa mereka mendapatkan sesuatu dari panjenengan. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kadang dalam masalah dunia dakwah juga ya, dalam dunia dakwah ataupun apapun, saya kadang masih belum percaya begitu dengan beberapa orang yang begitu semangatnya ya dalam membesarkan suatu lembaga, tapi dia tidak ada tendensi apa-apa. Maka di sini akan kita bicarakan
bisnis apa saja yang dibolehkan di dalam agama kita, dan sebaliknya juga bisnis apa yang terlarang kalau ada waktu nanti ya. Tapi kita akan fokus saja pada bisnis yang dibolehkan. Tentu yang pertama adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisnis yang dibolehkan pertama adalah tentang jual beli tentu, atau ke dalam bahasa fikih namanya al-bay' atau al-buyu'. Jual beli Bapak Ibu ini sudah menjadi bisnis yang sangat kuno ya. Bisnis yang sampai sekarang dipertahankan oleh seluruh manusia, lintas agama, lintas suku, lintas bangsa. Dan bahkan ini menjadi bisnis yang paling masyhur atau yang paling terkenal dari sekian banyak bisnis yang lain. Ya, di dalam agama kita, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai seorang pedagang, para sahabat radhiyallahu anhum juga mereka terkenal sebagai pedagang. Sebagaimana dalam Quran surat Quraisy, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Ini juga cerita tentang perjalanan para sahabat mereka di musim dingin dan musim panas keluar dari kota Mekah, keluar dari tanah Arab untuk berdagang. Namun demikian Bapak Ibu, dalam masalah berdagang ini ada beberapa rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga perdagangan kita ini perdagangan yang mendatangkan manfaat baik di dunia dan di akhirat. Pertama ya, tentang bolehnya berdagang dalam agama kita adalah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta kalian dengan sesama kalian atau di antara kalian dengan cara yang batil kecuali perdagangan antaradin, perdagangan yang saling rela di antara kalian. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ya. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Di dalam ayat ini ada jawaban bagi orang-orang jahiliyah yang mereka menyamakan antara jual beli dengan riba ya. Karena mereka menganggap riba itu ya jual beli, maka Allah sampaikan dengan tegas, beda. Jual beli halal, riba itu haram. Kemudian disebutkan juga di sini bahwa salah satu syarat dari jual beli itu adalah adanya kerelaan. Artinya tidak ada unsur terpaksa atau dipaksa. Karena nanti kalau tersingkap atau terkuak bahwa di dalam akad itu ada paksaan, maka akad jual beli itu menjadi batal atau menjadi tidak sah. Dalil banyak sekali, cuma ini aja yang kita sebutkan Bapak Ibu. Kemudian dalam masalah jual beli ini Bapak Ibu rahimakumullah, tadi kita sampaikan secara sejarah bahwa jual beli ini kebanyakan adalah yang menghantarkan seorang manusia, baik dia seorang muslim ataupun non muslim, menuju kepada gerbang kesuksesan ya, jadi bahkan disebutkan bahwa di dalam jual beli itu ada keberkahan ketika ya pedagang dan pembeli itu mereka tidak ada yang saling menutupi, artinya tidak ada yang berdusta di dalam akad tersebut. Sehingga Rasulullah memberikan contoh bagaimana beliau berjualan, kemudian para sahabat juga demikian. Maka bisa dikatakan bahwa bisnis yang paling barokah ya, bisnis yang mungkin bisa Bapak Ibu mulai tekuni atau bahkan telateni dalam agama kita adalah bisnis jual beli. Apapun bentuknya, di zaman sekarang apalagi ya, mungkin hampir setiap rumah itu adalah adanya akad jual beli, minimal beli ya. Jadi mungkin hampir setiap hari kita ini melakukan akad beli.
ada juga yang menjual, ada yang membeli hampir setiap hari. Sehingga kalau jenengan misalnya memberikan pendidikan kepada anak-anak, ya, bagaimana supaya memiliki uang yang banyak, ya, uang yang barokah, maka jualan. Ya, maka jualan. Bukan tandur-tandur, bukan kerjasama, bukan digaji tiap bulan, enggak. Tapi memang demikian, bukan berarti yang lain enggak boleh. Tapi dalam akad bisnis, fikih manapun, yang pertama yang dibahas adalah jual beli. Ini menunjukkan bahwa ini memang bisnis yang luar biasa. Dan di Indonesia ini para korporat, para bisnismen, orang-orang yang memiliki harta yang luar biasa besarnya, yaitu dikuasai oleh orang-orang non, itu rata-rata dari produk jualan. Produk jualan. Kemudian dalam masalah rukun-rukunnya, maka dalam jual beli ini juga seperti ibadah-ibadah yang lain. Karena dalam agama ini semua kegiatan kita itu adalah bernafaskan ibadah. Bukan ibadah itu hanya terkait masalah sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran. Tapi semua aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah. Sehingga semuanya harus ada rukun-rukun yang terpenuhi. Maka kalau kita cerita sholat itu ada rukun-rukunnya, yang salah satu rukun jika tidak terlaksana, maka sholatnya tidak sah. Maka demikian juga di dalam masalah akad jual beli itu ada rukun-rukun yang harus terpenuhi. Pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, secara ringkas bahwa rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama adalah 2 orang yang melakukan akad, yaitu antara penjual dan pembeli. Ini rukun pertama. Artinya rukun itu sesuatu yang harus ada. Sesuatu yang harus ada. Maka rukun yang pertama adalah orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, sigot. Sigot itu ijab qabul atau akad itu. Ya. Ucapan menjual dan ucapan membeli. Kemudian yang ketiga adalah objek yang diakadkan. Ya, objek yang diakadkan. Apa? Ini juga 2. Yaitu barang dan harga. Ya, sekali lagi saya ulang bahwa rukun yang pertama adalah pelaku akad. Ini 2 orang, yaitu penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua sigot. Ya, sigot atau ucapan. Ya, ini adalah berupa ijab dan qabul. Jadi dalam jual beli juga ada ijab qabul seperti dalam pernikahan. Ya, karena apa? Ini prinsipnya adalah berpindahnya harta ke orang lain atau menjadi milik kita. Maka harus tegas bahwa akad ini bentuknya apa? Karena akad itu banyak sekali. Ya. Akadnya ini berupa hadiahkah, wakafkah, sedekahkah, atau jualankah? Ya. Saya titipkan mobil ini kepada sampean. Nah, titip ini harus jelas. Ijab qabulnya harus jelas. Titip ini maksudnya dikeke, buat dijilihke, ya, atau dijual. Gitu. Nggih kula titip putra kula teng ngene jenengan nggih Mas. Wah, ini bahaya kalau, ya kan, ada wali santri putri ke saya gitu hadir. Yang saya Ustaz kula titip anak wedok kula. Ya. Ini harus jelas ya ijabnya apa. Maka sighat ijab qabul itu di dalam agama kita ini bagian penting dari seluruh akad. Ya, seluruh akad. Kemudian yang ketiga adalah objek yang diakadkan, yaitu barangnya dan harganya. Dan masing-masing ini memiliki syarat-syarat. Pertama, syarat dari rukun yang pertama yaitu penjual dan pembeli. Yang pertama adalah ar-rusydu atau dia sudah cakap. Orang yang melakukan akad jual beli itu udah hitungannya orang yang sudah cakap atau mampu melakukan akad. Yaitu apa? Mereka harus seorang yang balik, orang yang berakal dan mampu mentasarrufkan harta. Mentasarrufkan, ngerti duit ki regane piro lah. Barang ini ngerti barang apa ini yang dia beli. Ini harus Bapak Ibu. Makanya saya jangan bermudah-mudah menyuruh anak kecil untuk melakukan transaksi jual beli. Lebih-lebih kalau jual beli itu adalah yang memiliki nilai, ya, barang yang mahal. Tapi kalau meremeh-temeh, ya kayak semacam permen, jajanan, ya, maka tidak masalah itu. Artinya tidak menimbulkan kerugian seandainya anak kita itu melakukan transaksi jual beli.
Tapi kalau sudah mulai datang ke Indomaret, ke Alfamart, ke mall, ya, beli barang-barang yang mahal sampai ratusan sampai jutaan, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh anak yang belum balik, anak yang belum ngerti duit, ya, apalagi anak yang kurang akal melakukan transaksi jual beli. Jadi penjual jangan kemudian ngambil kesempatan. Ya, nyun sewu misalnya ada orang gila, datang ke warung, ya, kemudian beli, Mas, saya beli ini gorengannya berapa? 1 juta. 1 juta. Oh, 1 juta, aku duit 10 juta kok, nyo. Maka akad seperti ini tidak sah, harus dibatalkan. Jadi bukan mengambil kesempatan. Karena apa? Ada sesuatu yang tidak terpenuhi di dalam rukun itu, yaitu salah satu dari pelaku akad belum cakap atau tidak cakap untuk melakukan transaksi. Demikian juga anak kecil, ya. Anak kecil yang datang ke toko jenengan, maka jangan kemudian ngakali, ya. Jangan kemudian ngakali sehingga kemudian memahal-mahalkan. Dan seandainya anak ini pulang ke rumah, kemudian bilang kepada bapak ibunya, Mi, aku beli sari mie 10.000. Lah berapa 10.000 itu, Dek? Ya cuma 1. Maka orang tua boleh balik ke warung tersebut dan membatalkan akad itu. Karena aslinya itu akad yang tidak sah. Karena apalagi sampai ada kezaliman atau penipuan di dalamnya. Ini pertama. Jamaah yang dirahmati Allah, ini hadis yang dipakai dasar ini adalah tentang rufi al-qalamu an thalathatin. Pena catatan amal itu terangkat dari 3 orang. Artinya Allah itu tidak mencatat, ya, perbuatan 3 orang ini, baik perbuatan baik atau perbuatan buruknya. Maka dikiaskan juga masalah akad juga tidak dianggap sah jika dilakukan oleh 3 orang ini. Anis sabiyi hatta yahtalim. Pertama, dari perbuatan anak kecil sampai dia mimpi basah. Anak kecil sampai mimpi basah. Ini maksudnya anak yang belum balik. Maka dia melakukan apapun dia tidak ada pahala, tidak ada dosanya. Maka jangan keras-keras sama anak kecil, Bapak Ibu, ya. Misalnya rame atau misalnya gelutro kancane. Jangan kita berbuat dolim sampai jewer, nempiling atau berkata kas. Karena perbuatan mereka tidak ada hisabnya, belum ada hisabnya. Yang mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan mereka adalah orang tuanya. Ya, tapi nanti ada pembahasan lain. Kalau mereka melakukan beberapa ibadah yang terkait dengan rukun-rukun, ya, apakah sah apa tidak? Maka banyak ulama mengatakan sah. Seperti anak kecil yang diajak umroh, anak kecil yang diajak haji, maka ibadah mereka sah. Demikian juga ibadah mereka akan pahalanya mengalir pada orang tuanya. Namun ada namunnya. Kalau mereka sudah dewasa, kemudian mereka menjadi orang yang mampu, maka sesungguhnya ibadah umrohnya mereka waktu kecil itu belum memenuhi kewajiban dia. Ya, ketika sudah dewasa, artinya dia harus mengulang. Gitu ya. Artinya dia harus mengulang. Artinya ketika dia diumrohkan orang tuanya, pahalanya ya memang untuk dianya, untuk orang tuanya, tapi belum menggugurkan kewajiban dia. Ya, artinya kalau ada anak kecil yang haji, dihajikan orang tua, kemudian ketika besar dia sudah menjadi orang kaya, artinya dia mampu untuk haji, maka dia harus mengulang hajinya. Kenapa? Karena tadi tentang pena itu tidak ditulis pada 3 orang. Kemudian yang kedua adalah anin naim hatta yastaiqid, orang yang tidur sampai bangun. Orang tidur itu mau ngapa-ngapain? Orang turu sholat tahajud 2 jam. Misalnya ngelindur maksudnya, ya. Maka dia tidak mendapatkan pahala. Atau orang tidur jiwiti bojone. Mimpi ya, mimpi bojone ndelok-ndelok. Nah, maka ini juga tidak berdosa. Kemudian yang ketiga, anil majnuni hatta yafiq, orang gila sampai dia sadar. Orang gila itu pokoknya yang hati-hati, yang waras saja. Tapi kalau ada orang gila lebih baik menjauh. Karena apa yang dilakukan oleh orang gila itu apapun, buat dia mukuli, bandemi, ya, bahkan membunuh, naudzubillah, ya, maka dia tidak berdosa. Atau sebaliknya, dia melakukan sholat sehari 10 kali misalnya, maka dia tidak ada pahalanya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah,
Yang kedua adalah syarat orang yang melakukan akad ini ridho. Ridho itu rela. Rela itu artinya apa? Penjual rela menjual barangnya, pembeli rela memberikan uangnya. Maka tidak boleh ada unsur paksaan atau dipaksa atau terpaksa. Misalnya ada seseorang yang mau membeli barang ke suatu warung, dia bawa uang dari rumah, datang sampailah ke warung itu, kemudian penjualnya mengatakan, mohon maaf bu, saya nggak jualan. Mohon maaf bu, saya nggak jualan. Maka pembeli ini tidak boleh maksa. Loh, nyepelek ke aku apa piye yo? Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan, wah duitku akeh loh, tidak boleh. Kalau penjual ini memang dia tidak punya kerelaan untuk menjual barangnya, nggak usah dipaksa. Dan ini juga berlaku Bapak Ibu dalam lingkup yang besar. Misalnya pemerintah membuat jalan tol, kemudian sampai ke suatu kebun atau ke suatu rumah, dan orang yang punya ini tidak mau menjual, maka tidak boleh dipaksa sampai kemudian membuat undang-undang sehingga kemudian pemilik barang atau pemilik tanah ini dengan terpaksa menjual barangnya. Tidak boleh. Kalau pendekatan, kemudian merayu, Bapak, ini kan jalan tol nanti kan manfaat untuk banyak orang, jenengan juga dapat pahala. Mau nggak silahkan. Tapi kalau sampai dirayu-rayu kok yo nggak ngefek juga, maka tidak boleh meneruskan akad tersebut. Demikian juga sebaliknya pembeli tidak boleh dipaksa dalam hal melakukan transaksi seperti ini. Misalnya pembeli ini sudah tawar menawar, pinten iki Bu, bajunya ini untuk ibu spesial lah 200.000. Larang, mahal 50.000 ya. Astagfirullah, 200 kok 50 toh yo. Jenengannya ya wis tak tambahi 51. Tawar menawar mereka sampai 1 jam 2 jam. Akhirnya pembeli ini ya aku ratuku mah. Misalnya ini namanya ibu-ibu kan. Kalau bapak-bapak ini pengennya satset ya. Ibu-ibu nek tawar-nawar, masya Allah. Mereka tawar-menawar 2 jam 3 jam. Maka penjual tidak boleh ngamuk. Gitu. Harus tawa 3 jam 4 jam, gitu. Rasi tuku, tobet. Tidak boleh. Harus ada antara. Salah sendiri kok melayani pembeli yang seperti itu. Maka kalau ada, saya kira penjual sudah paham lah siapa orang yang niatan beli sama tidak. Udah tahu ditawar 50 masih dilayani terus. Nah sudah. Akhirnya tidak beli. Maka di sini berlaku adalah betul-betul nggak berdosa. Penjual nggak berdosa, pembeli juga nggak berdosa. Ya mau kurang adat mana? Cuma kurang adat tapi nggak berdosa dia. Menawar terus menerus. Akhirnya nggak jadi. Saya kadang-kala dicurhati beberapa kawan, ya Allah, tadi melayani. Apalagi kalau melayani gini, melayani lewat WA. Udah tawar-menawar panjang tapi ternyata nggak jadi, maka tidak masalah. Resiko dalam jualan, ya, dalam berbisnis. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ini antara ya. Kemudian at-ta'addudu, atau ada syarat yaitu berbilang. Berbilang itu maksudnya ada penjual, ada pembeli, bukan cuma satu orang saja sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Implikasinya apa? Ya ini mungkin bisnis fiktif, Pak. Ya, orang-orang yang kadang-kala pengen laporan pengen laporan apa kalau para guru nih ya, mohon maaf ya, para guru ya, bos misalnya ya. Dia buat nota sendiri, dia jual, dia beli. Enggak boleh. Enggak boleh ya. Misalnya ada laporan apa? Beli air. Dia buat apa namanya seakan-akan sekolah itu punya ya jualan air. Kemudian dia beli sendiri. Tidak boleh seperti itu. Berbilang maksudnya ada real, ada penjualnya, ada pembelinya. Ini hanya masalah instansi yang paling, apalagi nanti ya bahkan nyun sewu dalam mungkin di masjid seperti ini juga ada keuangan ya, nggak boleh membuat sebuah transaksi fiktif karena pasti tidak ada berkahnya. Pasti tidak ada berkahnya. Ya. Tapi dalam hal ini diperkecualikan, Bapak Ibu, ya. Ada pengecualian dalam masalah ini adalah seorang ayah ya,
yang menjual barang anaknya untuk dirinya sendiri. Ini boleh. Karena ada sebuah hadis bahwa Rasulullah berkata, ya, bersabda kepada ada seorang anak yang dia itu pelit terhadap orang tuanya, tapi dia senang memberi pada orang lain. Jadi ada di zaman Rasul, ada orang tuh senangannya sedekah, tapi kalau orang tuanya bakhil. Maka kemudian anak ini dipanggil karena orang tuanya mulai protes. Wah, anakku senangannya sedekah tonggo-tonggo, tapi ya Nabi itu ternyata apa? Dia ini nggak pernah berbagi sama orang tuanya. Orang ini dipanggil. Maka Rasulullah bersabda sebuah hadis yang sangat terkenal, anta wa maluka li abika. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Artinya hartamu itu yang kamu bagi asli itu milik bapakmu. Implikasinya apa dalam hadis ini? Artinya ketika seorang ayah dia mau mengambil dengan paksa harta anak, itu boleh. Itu boleh. Secara akad boleh. Yo, cuma kurang adab gitu aja. Tapi secara akad boleh. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada seorang bapak mengatakan, "Le, mobilmu dalen." Sing tumbas apa, Pak? Aku. Jadi dia menjadi penjual mobil anaknya sekaligus pembeli. Ini boleh, ini perkecualian ya, Bapak, perkecualian. Kemudian syarat yang keempat adalah al-basar atau melihat. Ini penting Bapak Ibu, artinya melihat. Akad jual beli ini kan adalah terkait dengan perpindahan harta, sehingga tidak boleh ada orang yang terzalimi. Maka dalam hal ini yang boleh melakukan akad hanya orang-orang yang bisa melihat, artinya tidak buta. Kalau ada orang buta mau melakukan transaksi baik menjual atau sebaliknya mau membeli, maka hendaknya dia mewakilkan transaksi itu kepada orang yang melihat. Buta dalam hal ini Bapak Ibu maksudnya adalah tentu tidak ngerti duit, tidak ngerti barang. Karena bisa jadi ada beberapa orang buta yang dia ngerti di 100.000 itu ya. Enggak tahu ya, mungkin ada apa ya, tanda apa di situ ya. Kalau dia betul-betul tahu bahwa uang itu memang uang 100.000, 50.000 mungkin, maka dia bisa dikatakan buta yang tidak buta. Artinya dia boleh untuk hal ini. Atau barang, dia ngerti betul barang. Ini apel, ini gedang, ini dia tahu ya, kayak gitu ya. Tapi kalau terhadap barang-barang yang di situ samar, yang nanti dikhawatirkan ada penyesalan setelah melakukan akad, maka tidak boleh melanjutkan transaksi tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah, ada syarat khusus bagi pembeli. Ada beberapa akad yang dia khusus ya. Dalam hal ini ada syarat khusus pembelinya. Tapi tidak semua akad ya. Pertama, disyaratkan sebagai pembelinya adalah orang Islam. Disyaratkan pembelinya orang Islam. Dalam hal apa? Dalam hal membeli mushaf Al-Quran. Dalam hal atau dalam transaksi pembeli mushaf Al-Quran, maka disyaratkan wajib muslim. Maka tidak boleh seorang non dia membeli Al-Quran misalnya diwakafkan untuk masjid atau disumbangkan untuk panti asuhan, pesantren dan sebagainya, tidak boleh. Kalau mau melakukan akad, bolehlah dia wakilkan kepada orang muslim. Untuk apa? Untuk menjaga kemuliaan Al-Quran ini. Al-Quran, jangankan orang non ya Bapak Ibu ya, orang muslim pun menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan wudhu, harus dalam keadaan suci. Maka dalam hal ini tidak sah ya seseorang menjual Al-Quran kepada orang non. Walau kana murtadan, meskipun dia orang murtad, artinya dia pernah muslim kemudian murtad, itu pun tidak boleh. Kemudian juga buku-buku yang terkait hadis dan ilmu-ilmu syar'i, maka dalam pendapat yang sahih juga dikiaskan atau dianalogikan dengan Al-Quran, juga tidak boleh transaksi antara seorang pembeli non dengan
penjual yang entah dia non ataupun orang muslim. Kemudian yang kedua, ini juga syarat khusus ya. Bagi pembeli hendaknya dia orang yang terjaga darahnya. Terjaga darahnya itu artinya dia mendapatkan perlindungan oleh pemerintah, yaitu baik dia seorang muslim atau orang kafir yang dapat jaminan. Untuk dalam hal apa? Khusus lagi nih. Khusus jual beli senjata. Jual beli senjata. Maka dalam hal ini yang boleh membeli hanya orang yang terjaga ya, dilindungi oleh pemerintah. Sebaliknya, kalau orang-orang yang mereka kafir harbi itu adalah kafir yang memerangi orang-orang muslim, maka tidak boleh melaksanakan transaksi pembelian senjata. Seperti misalnya misal kata ya, Indonesia ini memiliki PT Pindad ya, membuat senjata ya luar biasa. Kemudian ada calling dari Netanyahu dari Israel, Pak Jokowi, saya mau beli senjata ini ya. Maka Pak Jokowi tidak boleh melakukan transaksi tersebut. Kenapa? Karena saat ini Israel adalah kafir harbi, adalah kafir yang boleh diperangi karena mereka telah membunuh saudara-saudara kita kaum muslimin. Tapi kalau bukan kafir harbi, mereka kafir tapi tidak memerangi kaum muslimin, misalnya negara lain, misalnya katakan misalnya yang paling dekat, misalnya Singapura misalnya ya, Singapura atau Thailand itu mau membeli senjata boleh ya, karena mereka adalah orang-orang yang terlindungi. Artinya secara akad di ASEAN ini tidak boleh, masih saat ini akadnya atau perjanjiannya tidak boleh saling serang antar negara. Ini khusus dalam jual beli senjata. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ada jual beli yang aslinya hukumnya halal, tapi dalam beberapa kasus menjadi tidak halal. Kemudian yang kedua tentang sighat. Kalau tadi tentang masalah orang yang jualan dan orang yang membeli, itu rukun-rukunnya demikian. Kemudian poin yang kedua, rukun yang kedua adalah tentang sighat atau ucapan ijab qabulnya di dalam jual beli ini. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama ijabnya ya, yang itu disampaikan oleh penjual. Maka ada syarat, yaitu harus menunjukkan lafal menjual atau memberikan barang itu dengan ganti barang yang lain. Ini harus ada akad tersebut, meskipun dengan kiasan, meskipun dengan kalimat lain, tapi dua pihak ini semuanya memahami bahwa ini harta sedang akan dijual. Maka kalau salah satu pihak tidak memahami ijab atau ucapan dari penjual akan menjual barangnya, maka akad itu bisa di-cancel. Karena orang Indonesia itu kadang suka menyepelekan dalam hal ini, sehingga nanti di akhir-akhir malah jadi masalah. Kalau dalam jual beli, Bapak Ibu menyusui, karena kitab saya yang kita pakai ini adalah mazhab Syafi'i, maka harus betul-betul pakai lafal yang jelas supaya tidak ada timbul masalah di belakang, sebagaimana lafal dalam akad nikah. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau dalam mazhab yang lain boleh memakai kalimat apapun, yang penting dipahami. Tapi kalau dalam masalah akad nikah betul-betul harus tidak boleh pakai kiasan, tidak boleh pakai lafal lain, meskipun dua-duanya memahami. Tapi kalau dalam mazhab Abu Hanifah boleh, Pak. Dalam mazhab Abu Hanifah itu akad pernikahan itu boleh dengan bahasa lain. Aku titipke anak wedokku kanggo kowe misalnya. Selama laki-laki tersebut memahami maksudnya adalah bapaknya ini menikahkan anaknya untuk dia, maka kalau dalam mazhab Abu Hanifah boleh. Ya. Atau iki anak wedokku gonen mulih misalnya gitu. Selama maksudnya itu adalah menikahkan, maka, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i harus lafalnya jelas betul. Enggak boleh selain kalimat akad menikahkan atau mengawinkan. Ya. Memberikan enggak boleh, menitipkan enggak boleh. Menyuruh kamu mendidik anak misalnya. Saya
minta kamu mendidik anakku lahir batin. Kalimat-kalimat itu enggak boleh kok dalam akad pernikahan. Demikian juga dalam mazhab Syafi'i, aslinya dalam mazhab Syafi'i itu dalam jual beli juga demikian. Cuma ini mungkin kalau di Indonesia, apalagi di zaman kontemporer seperti ini, zaman modern seperti ini, kalau memakai mazhab Syafi'i agak kesulitan, apalagi kalau jual beli online. Jual beli online. Atau jangankan jual beli online ya, Bapak Ibu jangan datang ke warung, jangan kalau mau membeli, itu kan jangan bukan kalimat membeli, malah apa? Kula nyuwun sabune, Bu. Malah nyuwun, gitu. Nyuwun itu kan minta, gitu. Tapi penjual paham maksudnya jenengan bukan minta-minta kan, tapi jangan mau membeli. Ya. Maka ini memakai mazhab Abu Hanifah. Maka dalam akad jual beli saya kira di Indonesia itu memakai cenderung pada mazhabnya Abu Hanifah. Demikian juga penjual, nyawa 5.000 wae. Kalau jual beli mazhab Syafi'i tidak boleh, Pak. Nyawa takdol 5.000 itu harus ada kalimat takdol. Enggak boleh kalimat nyawa tak wei. Nyawa tak wei, nyawa tak berikan. Jadi kalau salah paham, maka akad itu bisa dibatalkan dalam mazhab Syafi'i. Apalagi dalam jual beli online. Kadang-kala jual penjual dan pembeli enggak ketemu. Kadang-kala hanya barangnya masih, Pak. Masih. Ya, saya minta 5 ya. Oh ya, transfer ya, Mas. Jadi mungkin tidak zaman sekarang dalam masalah ijab ini agak sedikit dilonggarkan. Yang jelas yang paling penting adalah dua orang yang melakukan akad ini harus paham bahwa itu adalah transaksi jual beli meskipun dengan lafal yang lain atau bahkan hanya sekedar memakai kiasan. Karena tidak sedikit juga ibu-ibu yang tidak melakukan ijab qabul ketika jual beli, meneng wae wong. Kan ada ya bapak-bapak, apalagi bapak-bapak yang paling banyak kalau beli itu hanya diem aja, ngambil barang, letakkan di kasir, bayar. Nggak ada ijab qabul di situ. Maka ini bisa memakai mazhab Abu Hanifah. Tapi saya pernah datang, Pak, ke suatu tempat ya, di mana ya? Kalau di Jawa Timur itu ada beberapa lokasi yang memakai mazhab Syafi'i di Masjid Sunan Ampel. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang ziarah ke sana. Di Masjid Sunan Ampel itu, di situ pedagang-pedagangnya saya kira pakai mazhab Syafi'i. Satu waktu saya membeli parfum, ya, maka penjualnya langsung mengatakan, Mas, saya jual ya parfumnya ke sampean, harganya sekian. Nah, kalau orang yang paham itu mazhab Syafi'i, maka pembeli mengatakan, ya saya terima. Ya saya terima. Itu kayak orang pernikahan ya. Padahal itulah yang namanya ijab qabul itu kayak gitu. Dan jangan kaget ya, jangan kaget ketika jenengan ke Sunan Ampel, harus dihargai mereka pakai mazhab itu, karena ini mazhab yang sangat hati-hati ya, supaya tidak ada masalah di belakang. Pernah, Pak, ada yang ketemu pedagang seperti itu? Ada, pernah. Sekarang ya. Ya ke mana, ke beberapa lokasi yang di situ turunan-turunan orang Yaman, kemudian orang-orang yang mereka masih berpegang dengan mazhab itu masih pakai. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, rukun yang ketiga adalah objek yang diakadkan, yaitu terkait dengan barang dan harga. Maka ini ada syarat-syaratnya. Syarat barang yang pertama. Syarat barang yang pertama adalah wujud. Wujud itu ada, barangnya itu ada. Bukan khayalan. Atau barang ini tidak bisa dikuasai. Misalnya, saya jual buah mangga di pohon saya ini kalau nanti berbuah tahun depan. Maka tidak boleh. Karena barangnya belum ada. Lu barangnya dari ngonten, Pak. Tapi biasanya ini buahnya banyak, Mas. Tetap nggak boleh. Karena ya waktu ya ke depan itu banyak nanti kemungkinan bisa jadi buahnya makin lebat, bisa jadi sebaliknya. Atau ya, saya jual anak dari sapi saya kalau nanti dia hamil. Ini juga tidak boleh. Mungkin jenengan akan
bisa tersenyum dengan seperti ini. Tapi apa? Akad-akad seperti ini terjadi di pedesaan, Bapak Ibu. Itu betul-betul real dan itu nggak boleh, nggak boleh. Ya. Ya tak adol pitikku nek ngendok 5 kok tak adol nggo kowe ning duite sithik. Jadi belum ngendok wis njaluk duit. Ini namanya barang itu harus wujud. Barang itu harus wujud. Kemudian yang kedua, adalah saya nggak tahu ya, mungkin ini implikasi atau contoh-contoh dari prinsip seperti ini mungkin akan berkembang ke bisnis besar, Bapak Ibu. Bisa digambarkan lah karena zaman dahulu kan pakai prinsip yang paling mudah lah ya, masalah ternak lah, masalah buah-buahan. Tapi mungkin di dalam jual beli perusahaan-perusahaan besar, saya kira akan sering terjadi ya akad-akad seperti ini. Misalnya